Kemudian dalam pembahasan, Prof mengatakan dalam pembahasan ini uraian penelitian tidak boleh lagi memasukkan referensi yang di luar pendahuluan. Yang sudah ada di pendahuluan artinya kan kita di pembahasan berarti kita tidak perlu lagi secara khusus membahas pendahuluan untuk jurnal kayak seperti ini. Kalau yang saya tafsirkan, saya kurang paham nih Prof terkait dengan hal ini. Karena biasanya di panduan kalau saya nulis biasanya saya memasukkan beberapa artikel, kemudian ada artikel yang pembahasan telah pustaka lah semacam itu, literatur review, lalu di pembahasan ya tinggal mengambil dari sana aja, dari kedua di pendahuluan atau ini. Karena ada juga yang saya lihat jurnal yang literaturnya cukup di pendahuluan saja, tidak ada literatur review. Nah, tapi ada juga jurnal yang membahas literatur review secara khusus. Ini mohon mohon klarifikasi apakah ini format memang berbeda-beda antar jurnal ataukah memang yang saya lebih suka apa yang disampaikan oleh Prof. Di pendahuluan saja sudah cukup karena kan 8 halaman. Jadi Iya, kita nggak usah lagi terlalu banyak. Nah, iya. itu yang saya tanyakan. Terus yang berikutnya, kira-kira berapa jumlah jurnal yang layak untuk bisa diterima gitu. Misalnya kalau jurnal cuma 10 mungkin nggak diterima, Prof. Tapi kalau misalnya lebih dari 10 mungkin cenderung diterima. Nah, itu mungkin yang perlu diklarifikasi. Dan sekali lagi terima kasih, Prof. Dan jangan bosan-bosan nanti ke IPDN untuk memperdalam kapasitas teman-teman kami dalam meningkatkan kualifikasinya sehingga bisa menembus Scopus. Kalau kata Pak Rektor, minimal ada 2.000 Scopus supaya kita dilihat oleh 2.000 artikel yang masuk ke Scopus. Kalau kita dosennya ada 230, berarti satu dosen harus punya 3 Scopus masuk Scopus. Nah, padahal masuk Scopus susah banget. Saya anggarkan penyediaan itu sampai dihemat, sampai nggak ada sekarang ini untuk Scopus sebenarnya. Nah, dan ini menarik, artinya mungkin kalau sekarang masih bersifat umum, nanti mungkin di agenda berikutnya Bugatti bisa kita strategi menembus Scopus satu misalnya. Kan ada Scopus di Afrika, di Eropa Timur, di sini ya katanya kita nggak boleh, kita harus menghindari IPB, Prof. India, Pakistan, Bangladesh katanya gitu. Iya, IPB betul. Nah ini saya juga mungkin perlu pencerahan itu. Saya kira demikian Prof. Pertanyaan saya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih Prof. kehadirannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali. Mohon izin, salam hormat, salam kenal dari saya, Bapak Kepala Lembaga Penelitian IPDN. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Betul sekali bahwa itu sangat tergantung dari format jurnal. Tapi sebagian besar ya boleh dibilang mungkin di atas 80% dari jurnal-jurnal internasional bereputasi tinggi itu tidak ada subbagian yang diberi judul critical review atau telaah kritis ya atau tinjauan pustaka. Tapi memang ada ya. Cuma karena jumlahnya sedikit, maka kemudian saya dalam penjelasan tadi menyampaikan di pendahuluan itu perluasan referensi kita tonjolkan. Dan di bagian pendahuluan itu pula yang nanti menjadi dasar untuk pembahasan pada saat kita melakukan dialog teoritik. Itu khusus untuk jurnal yang memang formatnya tidak ada subbagian yang diberi judul critical review atau telaah kritis atau tinjauan pustaka. Tapi kalau kebetulan Bapak Ibu memilih jurnal yang memang di dalamnya formatnya itu ada subbagian yang diberi judul tinjauan pustaka, maka ya itu diambil dari sana bukan di bagian pendahuluan. Seperti itu Bapak. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan apa tadi saya agak lupa malah yang kedua tadi. Mohon diulang Bapak
Dr. Iwan Jumlah tadi? jurnal, Bu, jumlah jurnal dalam satu Oh iya, baik. jumlah Berapa referensi, jumlah jumlah referensi uh, artikel. daftar pustaka ya? Atau tadi kan saya rekomendasikan memang sebaiknya kita menggunakan referensi itu yang berasal dari jurnal-jurnal internasional yang bereputasi tinggi juga, karena sudah melalui proses peer review yang ketat. Nah, berkaitan berapa jumlahnya, ini pengalaman saya sebagai reviewer di beberapa jurnal internasional, itu kalau ketentuannya di rubriknya itu adalah di atas 20. Ya, di atas 20 daftar referensi itu biasanya nggak akan diminta untuk menambah jumlah referensi. Ya, di atas 20 kalau saya membuat ya sekitar biasanya antara 20 sampai dengan 30 referensi. Tapi harus diingat bahwa jumlah dan jenis dari referensi yang kita cantumkan di dalam daftar pustaka itu harus sama persis. Ya, kita harus melakukan cek satu persatu dan memastikan bahwa jumlah dan jenis referensi yang kita acu di dalam daftar pustaka harus sama persis seperti yang disitasi di dalam teks. Seperti itu, Bapak. Terima kasih, Prof. Ya, ini mumpung Sudah ketemu sedikit langsung mudeng lah. dengan Bapak Kepala Lembaga Penelitian ya, kalau diizinkan kami sangat mengharapkan sekali untuk kolaborasi riset, Pak, karena Oh, siap, siap. pendanaan dari UGM banyak sekali yang mengharuskan kolaborasi riset, pendanaan dari BRIN, pendanaan juga dari mitra-mitra internasional kami mengharuskan kolaborasi riset antar perguruan tinggi, juga pendanaan dari Kementerian Pendidikan juga demikian, Pak Dr. Iwan. Terima kasih sekali. Ya, Prof, kami sekarang memang sudah mulai melakukan kolaborasi, terutama dengan Pemda. Kita sudah mulai dengan Pemda karena sesuai dengan arahan Pak Menteri, penelitian itu kan harus berdampak lah terhadap, terutama dalam mengefektifkan tata kelola pemerintahan di daerah. Kebetulan produk kami adalah calon-calon birokrat yang akan menjadi pemimpin birokrasi di masa depan. Dan ini kami memang sudah mulai merintis. Kalau UGM membuka kesempatan itu kami sangat berterima kasih karena kami memang sedang menyiapkan cost sharing ya, Prof. Dengan Pemda pun kami cost sharing, artinya tidak semata-mata kita kayak konsultan minta kegiatan, enggak. Kami meminta kepada Pemda penelitian apa yang kira-kira mereka perlukan, karena di tempat kami banyak expert, banyak mantan-mantan pejabat yang punya pengalaman yang sangat lengkap untuk mengembangkan ekonomi terutama di daerah. Dan ini akan sangat luar biasa apabila kami bisa berkolaborasi dengan UGM yang sudah sangat terkenal lah, sudah tidak perlu diragukan lagi nama besarnya, karena IPDN juga dibesarkan oleh mentor-mentor UGM. Jadi kami mungkin izin Prof, nanti kami mohon kontak person yang bisa membangun ini, dan kami akan siapkan tim khusus ke sana, Prof, untuk persiapan tahun 2026. Saya kira itu, Prof, yang bisa kami lakukan dengan kehadiran Prof hari ini. Kami akan tindak lanjuti secepat mungkin. Terima kasih, Prof, atas Terima kasih sekali, bantuannya. Terima kasih. Bapak. Baik, ada lagi? Raja? Enggak? Pak Dekan? Skopus satunya udah ya? Mungkin memang kalau kita kaitkan dengan yang pelatihan penulisan artikel tadi ya, itu mungkin Bapak Ibu baik yang hadir luring daring mungkin saat ini memang belum siap dengan artikel. Kalau belum siap dengan artikel ya mau bertanya apa? Nanti biasanya yang saya alami pelatihan di beberapa tempat itu, nanti justru diskusi itu munculnya bisa 2 bulan yang akan datang. Ada yang 2 tahun loh, ya, ada yang 2 tahun. Jadi saya itu pernah melakukan pelatihan di Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, itu baru 2 tahun berikutnya. Itu saya dihubungi oleh salah satu dosen. Beliau menyatakan begini, Bu, saya dulu yang pernah ikut pelatihan di Undiksa 2 tahun yang lalu, dan saya kemarin dipanggil oleh Pak Dekan. Tujuannya apa? Saya dipanggil Pak Dekan itu saya sangat diharapkan untuk segera mengajukan ke guru besar. Karena saya kalau tidak guru besar,
waktu itu beliau usianya sudah 62, berarti 3 tahun lagi kan purna, 65 tahun purna bakti ya, kalau tidak guru besar. Makanya beliau dipanggil oleh dekan dan beliau sangat diharapkan untuk bisa ke guru besar. Nah, beliau menghubungi saya tidak lain tidak bukan, beliau menyatakan, Bu, saya punya manuskrip publikasi, mohon tolong ini direview. Saya review sekitar 3 atau 4 kali, kemudian saya sampaikan, oh ini sudah siap untuk disubmit di jurnal internasional bereputasi tinggi ya, yang bisa untuk syarat ke guru besar. Lalu beliau menyatakan, tapi saya juga bingung Bu, ini kalau paper saya seperti ini sebaiknya disubmitnya di mana? Apa bisa saya minta bantuan untuk disubmitkan? Ya saya submitkan ya. Dan itu dilalahi namanya jurnal itu kan kadang juga kadang cepat, kadang lambat. Dan kita nggak bisa menentukan berapa waktunya ya untuk bisa terbit ya. Itu dilalahnya itu dalam waktu kalau nggak salah 6 bulan. Itu sudah ya setelah melalui proses review yang ketat juga ya. Bolak-balik harus direvisi, tapi kebetulan relatif cepat begitu 6 bulan terbit. Dan itu digunakan untuk kenaikan pangkat ke GB dan alhamdulillah lolos ya. Jadi saya pengalaman itu kalau pelatihan seperti ini, di saat pelatihan diskusinya nggak banyak karena mereka belum siap ya, kan Bapak Ibu yang ada di sini saya yakin belum siap ya. Siapnya mungkin nanti bulan lagi, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, nggak apa-apa. Makanya tadi saya sampaikan pendampingan harus sepanjang hayat. Saya nggak bisa membatasi saya dampingi 1 bulan ke depan ya, 1 bulan ke depan belum siap kok, berarti kan nggak berhasil. Kompetensi yang dijanjikan oleh pelatihan ini kan nggak berhasil kalau saya membatasi pendampingan itu ya. Oleh karena pendampingan itu nggak bisa dibatasi. Ini nggak cuma tadi yang Undiksa loh ya, di BRIN saya juga ngalami seperti itu. Diskusi gayeng itu setelah beberapa bulan atau bahkan lebih dari 1 tahun. Saya melakukan pelatihan di BPS, di BKKBN, di Universitas Islam Ranairi, di Universitas Negeri Medan itu apa ya? Universitas Negeri Unimed ya, Unimed. Kemudian di Universitas Mula Warman itu sama. Setelah pada saat pelatihan itu ya diskusi nggak begitu gayeng. Gayengnya nanti ketika Bapak Ibu itu sudah punya manuskrip dan bingung. Ya, sekarang belum bingung. Wong belum nyusun manuskrip kok bingungnya di mana? Ya, nanti kalau sudah nyusun baru bingung, baru kita diskusi inten. Seperti itu. Makanya fasilitasi harus sepanjang hayat. Ya, nggak boleh ada batas waktu. Ya, saya kira itu karena saya juga paham betul saat ini Bapak Ibu di IPDN sangat-sangat padat sekali kegiatannya, sehingga nanti saya sangat mengharapkan diskusi di luar forum ini monggo bisa menghubungi saya kapanpun ya, jam berapapun monggo dipersilahkan. Ya, mekaten Bu Gati ya. Ya, terima kasih banyak Prof. Rum. Ini saya jujur, pendahuluan saya itu juga masih beberapa referensi yang belum saya temukan. Saya juga sudah punya manuskrip sebenarnya. Jadi diskusinya nanti belakangan gitu ya. Dan memang yang saya tulis ini ya pakai tinjauan pustaka. Jadi ya, Prof sudah ya. Dan ini juga jurnal apa yang dituju ini saya juga masih gelap ini Prof. Baik, terima kasih. Karena ini terkait perencanaan tenaga kerja. Jadi saya harap Prof. Rum bisa juga membantu menelisik ya, kira-kira kemana ini bisa tembus ya. Baik, terima kasih sekali. Saya rasa tidak perlu saya simpulkan ya. Tadi sudah banyak disampaikan bahwa menulis jurnal itu mulai dari abstrak, kata kunci, itu semua ada standarnya. Sampai pada kesimpulan ya, termasuk pembahasan. Tadi ada kalimatnya yang past tense, terus untuk yang untuk implikasi itu harus pakai present seperti itu. Ingat ya, merujuk tabel. Ini yang selalu anak-anakku bimbingan sebelumnya itu rada-rada tidak memperhatikan. Nah, ini saya harap angkatan ini akan jauh lebih baik dari angkatan sebelumnya ya. Semangat. Baik, Bapak Ibu semua, Pak Dekan, Ibu Kaprodi, Ibu Kapus LPM, Pak Kapus LP 3MI, Ibu Ruth, Auditor AMI, para GKM ya, baik yang daring maupun luring, juga anak-anakku peraja tercinta ya. Terima kasih sekali sudah
hadir di sini dan menyimak. Semoga semua bermanfaat. Dan terima kasih sekali untuk Prof. Rum atas sharing ilmunya. Semoga semuanya ini bermanfaat dan penuh berkah. Demikian, karena Prof. Rum akan ada kegiatan lain di Kabupaten Sumedang, di Pemda Sumedang, sehingga kegiatan ini saya akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.